Malam ini saya pengen sharing aja nih. Sharing kisah-kisah tentang orang yang dibela sama Allah. Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah. Pernah nggak dibela sama Allah? Pernah nggak dibela sama mantan? Pas lagi reunian jalan nih, ketemuan sama teman-teman. Ada dia di situ. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita, dia belain. Lu nggak usah gitu, dia nggak seburuk yang lo sangka. Pernah nggak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang? Yang ada ditikung ya. Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua pasti. Dibelain sama guru kadang. Tergantung kita kan ya. Kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama teman, oke, itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, oke lah. Tapi sekarang yang ngebelain kita Allah, pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit. Diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan gimana Allah nge-mention kita di antara para malaikat. Gimana cara Allah nge-mention? Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama Fulan bin Fulan. Pakai @nya, underscore. Bukan yang akun fake ya, yang beneran. Aku cinta kepada @Fulan underscore bin Fulan. Maka cintailah dia. Akhirnya Jibril langsung nge-like, langsung nge-follow orang itu. Setelah Jibril nge-follow, dia akan nge-repost. Nge-repost berita dari postingan Allah tadi kepada malaikat-malaikat lain. Dia repost, dia bikin grup di Instagramnya atau grup di WA-nya, broadcast. Apa broadcastnya? Malaikat-malaikat, Allah cinta kepada @Fulan underscore bin Fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followersnya nambahnya, statistiknya tuh naik drastis. Yang tadinya cuma 1.000-2.000 sekarang 1,3 juta. Baru juga segitu. Di follow sama para malaikat. Kalau yang nge-follownya manusia, biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai 1,3 juta. Kalau nggak ada istri satu pun buat apa ya? Mending follower satu istri. Instagram sepi, nggak ada postingan. Karena postingan semua rahasia. Ya. Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semuanya di lock, nggak bisa masuk lagi karena sudah harus disensor. Nggak ngerti ya? Nikah dulu. Malaikat nge-following dia tuh, tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu malaikat juga semuanya pada nge-repost, masing-masing nge-repost kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai Fulan underscore bin Fulan. Jibril juga mencintainya, malaikat juga mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jin ataupun syaitan, semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa sosmednya semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya, oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah. Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh, gak sama kamu. Kita datang ke calon mertua, kita bilang, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Oh ya, ada apa dek? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Oh bagus itu dek. Dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus dek. Ditolak nih mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang, ya Allah
dia nolak saya. Engkau maha melihat, engkau maha mengetahui. Bolak-balikanlah hatinya. Malam mimpi mau jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas ngelihat wajah kita. Saya lagi senyum gitu. Masya Allah, berarti dia yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Pagi-pagi kepoin, mana nih anak yang kemarin datang, cari. Akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita, bayangin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sama, saya juga belum. Bisa nggak kayak gitu tuh? Ternyata ada orang yang kayak gitu. Allah yang menikahkan dia, bukan mertuanya. Dan mertuanya masih bingung, tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi. Wahai Ali, berbahagialah sebelum aku nikahkan engkau, sesungguhnya Allah dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang enggak, Allah udah bilang iya. Akhirnya enggak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. Kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Enggak mungkin meleset. Kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah, nih sharing cerita pertama. Ali itu sebetulnya ada hati sama Fatimah. Udah lama nih dikecengin nih Fatimah. Dari sejak kecil udah bareng kan. Main bareng, petak umpet bareng. Pokoknya masak-masakan bareng. Kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi suami istri, bapak ibu gitu ya. Naik motor-motoran berdua. Padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan. Dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah. Cuman kan Ali orang yang terhormat. Setelah dia balik, Fatimah udah balik, udah gak mau lagi ngeliat-liat. Kalau waktu kecil biasalah anak kecil juga main, Fatimah, Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja, Ali mulai makin yakin, makin tertarik sama Fatimah. Cuman gak pede. Siapalah saya, kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah, di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang kaya. Soalnya Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak. Saking banyaknya gak sanggup ngurus, yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah disuruh rawat. Siapalah saya, kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah, gak selevel lah. Jadi saya gak mau berandai-andai, walaupun hati gak bisa bohong kan. Pengen sih tapi gak berani difikirkan. Saya gak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh, yang suka main sama Ali, udah Ali coba dulu, siapa tahu berhasil. Kan kalau kita belum coba belum tahu. Udahlah gak usah bahas yang kayak gitu lagi, jadi baper. Kalau bahasa kita mah ya. Lagi mikir Fatimah pengen datang, lagi nabung, lagi usaha gitu biar bisa bayar mahar. Tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu Bakar. Udah Isya? Insya Allah nanti kita lanjutkan cerita ini setelah sholat Isya. Kita Isya dulu deh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi kita sampai di mana? Oh, pernikahan antara Ali sama Fatimah. Judul kajian kita malam nih, orang-orang yang dibela sama Allah. Kisah orang-orang yang dibela sama Allah. Dan kita pengen belajar gimana caranya kita bisa jadi salah satu di antara orang itu. Yang kalau kita lagi punya masalah sama teman, dibela. Yang kalau kita ditolak, Allah yang membela. Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Susah nggak ada kan ya? Gampang banget kan? Segampang itulah, bahkan lebih dari itu buat Allah untuk yuqallibul qulub, membolak-balikan hati. Buat teman-teman ya yang di sebelah selatan masjid, mohon bersabar, jangan memaksa masuk supaya semuanya nyaman. Kan ayatnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berikan tempat untuk orang yang sudah masuk duluan. Mudah-mudahan yang di luar dapat pahala lebih. Karena
bersusah payah untuk datang dan ternyata jauh di mata. Enggak, blunder. Aneh. Oke, lanjut. Lupa Buat Allah membolak-balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak-balikin tangan kita. Gampang banget nih. Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia. Enggak, mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. Gimana pun dia ngeblok, nggak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Cuma gerbang. Mau 1000 lapis gerbang, kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak-balikan hati kita yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya, ada berapa ribu sekarang? 15.000? Lebih nih Masjid Agung ini daya tampungnya berapa? 10.000 ya? Sampai keluar. Berarti sekitar 20.000. Ini benar-benar sesuai dengan yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu bisa ngalahin Tomorrowland. Minimal DWP lah ya. Bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland. Saya pernah kemarin tuh acara taklim di Pekanbaru, An-Nur, yang datang sekitar 25.000 anak muda di depan masjid penuh. Malam yang sama ada acara juga di mall, tapi acaranya sepi, yang taklimnya rame. Masya Allah. Habis itu baru ke mall. Tetap aja sama-sama rame. Intinya teman-teman mudah buat Allah. Sama kayak Allah membolak-balikan hati Nabi Muhammad. Mertuanya Ali bin Abi Thalib. Padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba? Abu Bakar. Secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih. Nggak terlalu gemuk, jadi badannya tuh bagus. Terus orangnya dermawan, akhlaknya paling mulia. Dan nggak pernah syirik sejak zaman jahiliyah. Di antara sahabat Nabi yang gak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliyah, Ali dan Abu Bakar. Malah Abu Bakar tuh waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung. Begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi, itu patung diludahin sama Abu Bakar. Dilemparin kotoran sama Abu Bakar. Apa sih lo patung doang masa disembahin? Kalau lo bisa balas gua, coba lo balas, dilemparin. Ternyata gak balas. Dari kecil juga Abu Bakar itu udah gak pernah syirik. Orang yang sangat terjaga, hanif. Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sama nih. Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar seperti Musa. Ya iyalah Umar ya. Musa kan gak sengaja Noel orang langsung meninggal kan ya. Melihat Bani Israel agak ramai gitu lagi mau gelut sama orang Kipti. Karena Musa kasihan kepada Bani Israel yang lemah, akhirnya dia cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini teh. Cuma apaan sih lo? Meninggal. Belum diginiin baru gini doang coba.
Jadi kalau dulu ada ultimate fight, kayaknya Musa tuh juara bertahan tuh. Nah kalau di zaman Nabi, orang kayak Musa, Umar. Jawara, Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, lo berani sama gua. Nih lo lihat nih. Nggak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi janda, anak lo jadi yatim, lo tunggu gua di belakang gedung itu. Gedung, bukit. Nggak ada gedung dulu teh. Nggak ada yang berani nungguin Umar, lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering dibandingkan kayak Ibrahim. Terus dengan Nabi akrab banget tuh Abu Bakar. Jadi kayak soulmate-an berdua tuh. Belum dapat risalah Islam juga, Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar jalan yuk kemana? Ngopi kalau bahasa kita teh, ngopi sama Abu Bakar berdua. Dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar. Coba, enak gak nolak teman ngopi kita? Agak susah kan dia ngajak kemana, gak enak kan nolaknya, ya udah gue datang gitu. Ali ngerasa, wah nih yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah, cuman sering kalah. Gak ada saingan juga masih ditolak ya, apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget, bukan teman-teman. Udah biasa ditolak, pada akhirnya diterima juga. Karena saya nggak mau menyerah. Datang Abu Bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tahu berita itu, ya udahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi terus pulang, Ali merhatiin wajah Abu Bakar, nih wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes, kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain, Ali makin gak pede. Kalau Abu Bakar aja ditolak, siapa saya? Bahkan lebih ditolak lagi. Jangan-jangan belum sampai di pintu juga, udah Ali pulang aja deh. Abu Bakar aja ditolak. Yang kurang apa coba? Akhlak luar biasa, agama terbaik. Bahkan umat Islam paling baik imannya tuh. Dan amal solehnya Abu Bakar, gak ada tandingan lah. Mau ngelihat surganya di akhirat, orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin, di akhirat kaya. Di akhirat miskin, di dunia kaya. Kalau Abu Bakar, dunia akhirat kaya. Surganya Abu Bakar tuh dikelilingin sama Jibril. Jadi Jibril lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar, terbang setahun. Udah setahun terbang, itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar. Belum sampai ke tengah. Padahal Jibril itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun perjalanan cahaya baru di pinggir surganya Abu Bakar. Belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar. Baru juga perbatasan coba. Kurang apa Abu Bakar? Ditolak sama Nabi. Duh, makin gak pede kata Ali. Cuma gak pakai bukan orang Sunda soalnya. Gak lama kemudian datang lagi. Cowok keren, jawara Mekah, Umar datang. Assalamualaikum. Suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya, cempreng soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata Nabi datang. Pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke teman-temannya, ada berita apa nih trending topik. Ternyata trending topik di Twitter, Umar melamar Fatimah. Wah rame lagi viral di mana-mana. Makin, aduh saingannya berat-berat gini gak ada yang di bawah saya gitu yang datang, biar saya agak-agak pede gitu. Ternyata Umar pulang juga ditolak lagi sama Nabi. Ali yes tapi tuh gimana ya kalau Umar aja ditolak yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan. Kalau ada apa-apa Fatimah tenang aja ada gua. Naik motor berdua sama Umar gitu kan zaman kita mah ya. Sengaja gak bawa jas hujan. Kalau udah hujan buka baju kasih ke ceweknya. Gak pakai baju mau motoran. Cowok banget lah itu mah ya. Pulang-pulang sampai ke rumah minum antangin. Umar tuh jawarannya. Nabi kan pasti tenang banget ngasih anak ke orang kayak Umar. Keluar dia singa, di dalam dia kucing Anggora. Maksudnya apa? Dia tuh gak pernah kasar sama istrinya. Walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin, udah mah, udah. Ya udah pergi. Nyari teman. Mau curhat habis dimarahin istri. Pergi ke rumah Nabi. Pas di depan rumah Nabi kedengaran dari dalam, Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diem aja.
Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Pah, ya mah. Di dalam rumah tuh, ya mah. Di luar, apa lo? Itu cowok keren tuh. Pas Nabi keluar, ada Umar. Ya Rasulullah, Umar gak mau ngebahas, gak mau komen lah. Daripada komentar di blog kan. Diam aja deh gitu. Udah selesai jalan sama Umar. Umar nanya, ya Rasul saya tadi habis dimarahin istri. Mau ngajak Rasul ngopi, curhat. Nabi juga lagi dimarahin. Kata Nabi, bagaimanapun dialah yang mengurus rumah. Dia yang mengurus aku, keluargaku. Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri. Gak mau nyebutin, dasar emang perempuan emang kayak gitu ya. Saya tuh Nabi loh, masa Nabi dimarahin? Kamu paham gak sih perasaan aku gitu. Enggak, Nabi gak ngomong kayak gitu. Nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya. Umar yang datang ditolak. Akhirnya Ali udahlah, mau kayak gini mah kayaknya udah gak mungkin deh. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Ya saya gak punya dua-duanya. Masih kecil soalnya, nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah gladiatornya Nabi kan. Ketika orang gak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani. Saya Rasulullah, Ali itu. Akhirnya Ali diam-diam aja, udah gak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja tutup bab tentang Fatimah. Sekarang yang lain aja deh. Tapi teman-temannya ngegojlokin terus. Ali. Kalau bahasa kita, jomblo gitu. Dibully terus. Ustadz posting bully. Teman ngomong gak bully. Pokoknya bully nasional aja. Karena dibully-bully terus, akhirnya Ali memberanikan diri, ya udah datang deh bertamu. Pokoknya malam ini diterima, ditolak, walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, gak usah majang mikir, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali masuk. Ada Nabi kan senang banget sama Ali ya, kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali itu. Duduk, ada apa Ali? Enggak, cuma pengen silaturahim. Gak ngomong apa-apa coba. Cuma pengen silaturahim. Nabi sehat, mau diambil air hangat, pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan paham. Dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu gimana sama Fatimah? Langsung, Fatimah. Kebayang gak sih perasaan kita tuh sama orang yang kita kayak udah ngeklik banget, udah habis-habisan, pokoknya kalau gak dia saya mending gak usah nikah deh. Gitu ya. Kalau gak dia mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau nggak dia, mending saya bunuh diri aja. Udah gitu bunuh dirinya nggak mati lagi kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah, hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah dan itu karena Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat. Ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasul, kamu punya apa? Saya di rumah tuh cuma punya 3 barang, 1 pedang, 1 onta, 1 baju besi. Gak punya emas, gak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang kamu butuh untuk berperang. Onta kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh baju besi aja, bawa ke sini baju besinya. Untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasul baju besi? Itu bajunya besi loh Rasulullah, bukan yang tangan kayak gitu apa, cincin. Gak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh, langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Coba, kata Nabi, wahai Ali, bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu dengan Fatimah di langit. Ini orang yang dibela sama Allah. Apa rahasianya? Oke, cerita kedua. Orang yang dibela sama Allah namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Hafsah itu artinya singa betina. Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsah istri Nabi, salah satu di antara istri Nabi yang solehah. Suatu hari nggak tahu gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsah. Ini nggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya dan kita nggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Hafsah, sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsah.
Diceraikan Hafsah secara baik-baik, lalu Hafsah disuruh kembali, diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril. Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Coba bayangin. Nabi nih yang menceraikan Hafsah, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsah. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah, begitu suaminya emosi, tiba-tiba nggak sengaja ngomongin, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai. Lalu Jibril mengatakan, rujuklah Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsah mengutus Umar? Kan ayah tuh jawara, udah datengin dong Rasulullah tuh mencarain saya enak aja. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsah cuma gini, ya Allah, saya yang salah bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Dia adalah cinta sejati saya. Allah langsung, ya benar Hafsah, udah gua turunin sih. Jibril turun. Jibril turun nih coba. Ya Rasulullah, rujuk Hafsah, dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsah sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya? Kisah yang ketiga, cewek juga dibelain sama Allah sampai turun ayat. Kalau tadi dua cerita tidak turun ayat, cuman ilham atau wahyu dalam bentuk isyarat. Kalau sekarang sampai turun ayat loh. Yang ada di dalam surat Curhat. Teman-teman tahu surat Curhat? Surat Al-Mujadalah. Kan terjemahan dari Mujadalah curhat kan ya? Jadi kalau kita pengen lihat curhat itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan jadi nama surat Curhat. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Siapa yang dikisahkan di dalam surat itu? Coba teman-teman buka surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 1. Yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, coba buka surat 58 ayat 1, Al-Mujadalah. Kita lihat nih, gimana Allah ngebelain seorang cewek yang disebut di dalam ayat itu. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang meminta nasihatmu tentang suaminya. Dan dia curhat kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Siapa cewek ini? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Namanya Khawlah, catat tuh. Biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat. Siapa istri Nabi ini gosip ya? Tapi gosip yang benar. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Jarang dengar kan? Istri Nabi yang pintar masak namanya Zainab. Ummu Salamah. Istri Nabi yang pintar masak namanya Ummu Salamah. Kalau di zaman kita mah jadi Ummu Salamah Cake, punya brand.
Pokoknya kalau Ummu Salamah udah masak, Nabi tuh senang banget. Masakan kesukaan Nabi tuh dimasakin sama Ummu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih yang dibela sama Allah pas dia lagi ada masalah dengan suaminya, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Apa yang terjadi? Khawlah tuh diuji dengan punya suami pemarah. Orangnya tuh gampang bete, gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya, di jalan dia marah-marah aja. Sama supir angkot marah, sama motor marah, marah aja kerjaannya. Dasar nih orang gak bisa nyetir, dasar nih angkot, dasar. Kerjaannya marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit, dimarahin sama suaminya. Sampai suatu saat, saking suaminya ini udah marah dan emosi banget, suaminya pun menzihar Khawlah. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri seolah-olah jadi ibu sehingga dia menjadi haram buat suaminya, kayak ditalak 3 gitu. Kamu buat saya seperti ibu saya, berarti udah nggak bisa lagi jadi suami istri, udah jadi kayak ayah, ibu dan anak. Itu tradisi Arab jahiliyah. Nah gara-gara dia dizihar sama suaminya, dia kan bingung. Terus kalau saya udah digituin, apakah saya masih boleh serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng dengan suami saya? Kan bingung nih. Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah SAW. Datang nih Khawlah ke Nabi dalam wajah yang sedih. Baru dizihar, ditalak 3 sama suaminya, dia datang, ya Rasulullah. Apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya udah gak halal lagi. Nabi mengatakan kalau gitu engkau wahai Khawlah sudah cerai dengan suamimu. Udah gak bisa lagi bareng. Bersabar wahai Khawlah. Akhirnya Khawlah pun pulang dalam keadaan sedih. Dia curhat kepada Allah, ya Allah. Memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya dan dia gimana bisa hidup, siapa yang akan ngerawat dia kalau dia menceraikan saya? Selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah bagaimana ini? Watashtaki ilallah. Minta nasihat kepada manusia tapi curhat kepada Allah, itu ayatnya tuh. Tujadi luka watashtaki ilallah. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita, gue lagi kecengin cewek nih. Kayaknya soleha banget, hafal juz 30. Oh gitu? Ya. Anak mana? Ya sekampus sama kita, namanya si Fulan dan seterusnya disebutin, identitasnya, CV-nya udah lengkap. Ternyata dia duluan yang maju. Ditikung di tengah jalan, kan itu berat banget ya. Gara-gara apa? Kok dia tahu tentang cewek itu? Gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya. Hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan. Udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. Nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit baru opening, dia udah balas curhat lebih banyak lagi. Gue habis diputusin, caranya gak enak lagi tuh. Gimana gak enak? Dia cuma ngomong gini, kita jadi adik kakak aja ya. Kan berat banget buat gue. Oh gitu, lu masih mending, gue lebih parah dari itu. Cerita dia tuh, akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia. Kalau ke Allah nggak gitu. Allah maha sami'un, maha mendengar. Arti sami'un itu nggak pernah lelah mendengar. Itu arti sami, nggak pernah lelah mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga, Allah tetap sayang sama kita. Udah ya, kelamaan curhat kamu, yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Nggak ada kayak gitu. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita, baru juga 10 menit, maaf ya udah lowbat, maaf ya gue harus ngangkat jemuran, maaf ya dan seterusnya. Manusia, tapi Allah sami'un, maha mendengar. Arti maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya diambil dari angle Allah maha mendengar segala ucapan kita, bukan cuma itu angle-nya. Ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah itu gak pernah bosan, gak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari, iya dengar, terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri, teleponnya ditaruh di atas bantal, dia pergi.
Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh. Apa-apa, sini, dekat. Allah malah mendekat kepada kita. Apa? Wahai hambaku ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat coba. Sami'un qaribun. Orangnya tuh qarib. Kalau bahasa kita karib, akrab orangnya. Bukan orangnya, zatnya. Allah itu zatnya akrab. Asik gitu. Gak bakalan nyebelin. Allah gitu banget sih, saya udah capek-capek curhat semalaman ternyata gak didengar. Enggak, sami'un. Curhat ke Allah. Begitu Khawlah curhat ke Allah, akhirnya Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah sudah mendengar dan melihat percakapan kalian berdua. Maka sesungguhnya zihar itu perbuatan dosa. Maka tetapi bisa untuk dianulir. Gimana menganulir zihar? Nanti dijelasin di ayat-ayat berikutnya. Allah marahin suaminya, Allah menasehati Rasulullah sehingga akhirnya Rasulullah memanggil kembali Khawlah, Khawlah kesini dong. Datang Khawlah, ada apa ya Rasulullah? Allah telah mendengar percakapan kita wahai Khawlah. Allah mendengar percakapan Rasul dengan Khawlah dan disebutin percakapannya sehingga kemudian Allah mengatakan sesungguhnya perbuatan zihar itu adalah dosa besar. Dimarahin tuh suaminya sama Allah. Allah sendiri yang marahin suaminya. Gimana kok ada cewek yang dibela banget sama Allah sampai suaminya dimarahin Allah ketika menyakiti dia. Ini seseorang yang luar biasa, sesuatu banget nih. Bisa nggak kita jadi cewek-cewek yang seperti Khawlah di zaman now? Ya. Bisa nggak tuh? Dibelain sama Allah. Begitu kita ada masalah sama teman kita, dia menghina kita, mencela kita, Allah yang ngebelain kita. Mungkin gak akan turun wahyu lagi karena wahyu sudah terputus sejak Rasulullah wafat. Tapi Allah punya banyak cara membela hambanya, bukan cuma dengan wahyu. Apa rahasia Khawlah jadi orang sekeren ini? Sehingga ketika suatu hari Umar bin Khattab udah jadi presiden kedua, Amirul Mukminin julukannya. Umar pernah lagi kayak belusukan, lagi jarambah gitu masuk ke gang-gang. Tiba-tiba ketemu Khawlah. Dan waktu itu Khawlah udah jadi nenek-nenek, udah agak senior nih. Lihat Umar lewat, diberhentiin sama Khawlah. Tunggu dulu. Bayangin presiden diberhentiin sama nenek-nenek. Ini presiden luar biasa ya. Mobilnya dengan segala pas pampresnya diberhentiin sama dan pakai pas pampres karena banyak yang pengen bunuh Umar kan. Akhirnya terpaksa pakai pengawal. Diberhentiin sama Khawlah. Tunggu dulu, berhenti. Umar turun dari ontanya. Kemudian Khawlah mengatakan, ya Umar, coba digini-giniin sama Khawlah. Nenek-nenek giniin presiden. Ya Umar, dulu itu kamu itu cuma anak kecil ingusan yang kami panggil Umair. Umar itu artinya Umar kecil. Kayak Sam jadi Semi, anak kecil jadi. Umar jadi Umair, pakai Y. Mungkin orang barat juga nyontohnya dari bahasa Arab. Pakai Y jadi kecil. Ataki, kalau jadi Y, Ataki kecil. Umar, Umair. Umar, dulu tuh kamu cuma anak ingusan yang kami panggil Umair. Artinya, lo mah junior, saya yang senior. Itu maksudnya. Terus tiba-tiba Allah memberi kamu tubuh yang gagah, kekuatan yang luar biasa, sehingga kami memanggil kamu dengan Umar. Lalu Allah memberikan kamu hidayah, sehingga kami memanggil kamu Al-Faruq. Lalu Allah memberikan kepada kamu amanah sehingga menjadi pemimpin sehingga kami memanggil kamu Amirul Mukminin. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya kamu bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dinasihatin nih presiden sama nenek ini. Pengawalnya presiden agak tersinggung. Udah ya nenek, minggir, presiden mau lewat gitu. Kata Umar, "Da'ha, biarkan dia wahai pengawal. Kalian tahu nggak siapa dia? Emangnya siapa? Pengawalnya kayaknya nih anak-anak baru hijrah gitu, belum kenal gitu." Nggak tahu siapa Khawlah. Jadi bukan orang-orang yang udah Islam dari awal. Nggak tahu cerita Khawlah. Kalian tahu nggak siapa dia? Siapa ya Amirul Mukminin? Dialah orang yang karenanya turun surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Allah saja ngebela dia dari langit. Siapa kalian yang pengen mengusir dia? Akhirnya semuanya pada cium tangan Khawlah. Kalau dalam bahasa kita mah. Akhirnya baru Umar, ya udah ada lagi nek? Nggak ada, udah pergi aja. Ya udah pergi. Coba. Siapa orang yang seperti Khawlah dibela sama Allah, diistimewakan sama Allah, sampai akhirnya orang-orang sekelas Umar pun gak berani macam-macam sama Khawlah. Apa rahasianya?
Ini khawlah. Cerita yang lain, orang yang dibela sama Allah Subhanahu wa taala itu Aisyah, istri Nabi SAW, yang dijuluki dengan dua panggilan Aisyah. Yang satu panggilannya Humaira. Apa arti Humaira? Kalau lagi malu wajahnya merah. Pernah ngeliat cewek wajahnya merah? Pakai gitu ya. Kalau Aisyah itu bukan karena dia make upan, memang wajahnya merah kalau lagi malu. Kalau Nabi muji-muji Aisyah, malu merah. Malu pakai ngomong. Itu mah saya. Aisyah Humaira, wajahnya kemerah-merahan. Saking putihnya Aisyah, Abu Bakar itu kan orangnya putih, makanya anaknya juga kenapa dipanggil Abu Bakar? Padahal bukan nama aslinya, itu Aka lah ya, S non S gitu. Aka Abu Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik. Aisyah, Asma, itu cantik-cantik semua tuh. Makanya bapaknya dipanggil Abu Bakar. Kita kalau punya, yang belum nikah, yang udah nikah, kalau punya anak cewek 2 orang, maka dia bisa dipanggil Abu Bakar. Walaupun namanya bisa aja Asep, bisa aja siapa gitu. Tapi bisa dipanggil Abu Bakar. Kenapa? Punya anak perawan, cantik, soleha. Humaira. Nama lainnya, Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aish. Disingkat Aisyah jadi Aish. Dalam bahasa Sunda jadi Eis. Itu benar. Pasti orang Sunda manggil Eis itu asal muasalnya dari panggilan Aisyah. Karena kita nggak bisa susah ngucapin A, dari Aish jadi Eis. Berarti orang Sunda juga ada hubungannya dengan para ulama. Eis. Jadi yang manggil istrinya walaupun nama istrinya mungkin siapa gitu ya, manggil aja Eis. Kok Eis sih? Aisyah gitu, Aish. Panggilan sayang Nabi nih. Saking cantiknya Aisyah, banyak yang sebetulnya baper ketika Nabi nikah sama Aisyah. Patah hati cowok-cowok Madinah. Oh apaan sih Nabi nikah sama Aisyah? Rame aja tuh. Ketika Nabi nikah sama Aisyah. Suatu hari Nabi itu lagi jalan, lagi touring gitu sama sahabat-sahabat. Bahasa dulu mah berangkat berjihad ya, cuman sebutlah touring. Karena Nabi sambil berjihad juga, sambil touring, sambil main. Nah Nabi itu kan kalau berangkat touring bawa istri ya. Jadi kalau yang berangkat touring gak bawa istri kurang ikut sunnah menurut saya. Touring memotoran bawa istri. Tadi jangan bawa jas hujan. Biar kalau hujan mah, gak pakai baju. Nah Nabi lagi touring nih dengan para sahabat sekitar 1000 motor lah ya bermerek Onta. Jalan touring sama para sahabat, di tengah jalan mampir di rest area. Kan panjang nih perjalanannya, ada rest area, ini kayaknya rest areanya bagus, masjidnya gede gitu ya. Ada KFC segala macam lah bisa makan di situ, ada tempat ngopi. Mampir tuh di rest area, pas lagi mampir di rest area, Aisyah kan dia naik kendaraan yang tertutup. Onta di atasnya ada kayak tandu gitu ditutup khusus buat cewek biar gak kepanasan. Kalau yang cowoknya naik onta yang terbuka. Kalau bahasa kita sekarang tuh mobil lah ya. Aisyah naik mobil, suaminya naik motor. Yang nyetir siapa ya? Dan cara nih ada gimmick dikit tapi penting ya. Bekal buat teman-teman nanti kalau udah nikah. Nabi itu romantis banget loh sama istrinya. Kalau lagi touring gitu, istrinya pengen naik ke atas onta, maka Nabi akan jadikan lututnya sebagai tangga buat istrinya naik ke atas onta. Kan onta tuh tinggi tuh, udah duduk juga masih jangkung tinggi gitu kan. Maka Nabi akan jongkok, Aisyah. Akhirnya Aisyah nginjak lutut Nabi, dipegang sama tangan Nabi, dinaikkan ke atas onta. Tuh cowok banget tuh. Makanya kalau kita pengen naikin istri kita ke atas motor, walaupun motornya bebek ya, gak masalah lah. Motor bebek, udah diceperin lagi tuh, rendah gitu ya. Mah, apaan sih Pak, bisa sendiri kali gitu. Pengen ikut sunnah malah gagal. Jadi sunnah Nabi itu banyak yang seru-seru loh, keren-keren. Baca aja sirah dia, jangan cuma baca hadis teks ya. Baca juga sih sirah, banyak banget sunnah Nabi yang keren-keren, romantis. Touring nih, berhenti di rest area. Aisyah punya kendaraan sendiri. Pas lagi berhenti di rest area, Aisyah pengen ke belakang. Karena di rest area itu ada toilet segala macam, ada ikhwan, ada akhwat. Aisyah pergi ke belakang. Waktu itu Aisyah pakai kalung yang diberikan oleh
ibunya, kalung hadiah pernikahan. Cuman centelannya itu udah agak-agak longgar gitu. Pas lagi ke belakang, balik, baru sadar pas dipegang di dadanya, oh kalung saya jatuh hilang. Akhirnya minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, kalung saya jatuh udah dicari-cari dari tadi nggak nemu. Tolong cariin dong. Akhirnya Nabi pun nyari, nggak nemu, mengerahkan para sahabat nyari. Sampai akhirnya nemu pas udah malam. Berhentinya sore, waktu asar sampai sunset, sampai udah malam, akhirnya mereka baru nemu tuh kalung. Karena udah kemalaman, Nabi pun memutuskan ya udah kita bermalam di sini deh, nggak usah ngelanjutin perjalanan, berhentilah sahabat di situ. Karena rest areanya nggak terlalu besar dan airnya sedikit, akhirnya pas waktu subuh mereka tidak cukup air, nggak bisa berwudu untuk sholat subuh. Mulailah muncul desas-desus, mulai muncul lagi tweet di antara para sahabat. Ada yang pertama nge-tweet akhirnya pada repost, jadilah viral. Apa tweetnya? Ini gara-gara Aisyah nih. Kita nggak bisa sholat subuh, nggak punya air gara-gara Aisyah. Hashtag gara-gara Aisyah, sebar. Wah pada sebel sama Aisyah, ini gara-gara Aisyah. Benar ya gara-gara Aisyah sih, masalah kalung aja kok rame sih, lama-lama amat dan seterusnya. Kalung mah bisa beli lagi nanti di Madinah, rame aja di antara sahabat. Gara-gara mereka rame, turunlah ayat tentang tayamum. Itulah cerita di balik ayat tayamum di surat Al-Maidah. Kalau kalian gak menemukan air, maka berwudulah dengan cara tayamum dengan debu-debu yang bersih. Diajarin sama Allah tekniknya, tutorial tayamum. Itu jelas tutorialnya di satu ayat. Setelah ayat itu turun, sahabat-sahabat mulai tweet yang baru. Gara-gara Aisyah tapi keren, mulai pakai jempol emotikonnya. Tadi gara-gara Aisyah emotikonnya cemberut, sekarang gara-gara Aisyah jempol emotikon tersenyum. Gara-gara Aisyah akhirnya kita punya keringanan fikih dalam berwudu yaitu tayamum. Berkah Aisyah. Paginya Aisyah, wah rame aja. Asal lewat Aisyah gitu. Pada respect gitu kan sama Aisyah gara-gara dia turun ayat. Jalan lagi nih, kan touringnya jauh banget tuh, lintas Pulau Jawa kan ya, jauh banget lah pokoknya. Jalan lagi, ada rest area, berhenti lagi. Aisyah lagi seperti biasanya, semua orang pasti ke belakang. Aisyah ke belakang, datang, jatuh lagi tuh kalung. Ini cara takdir Allah nih. Jatuh lagi kalung, waktu itu Aisyah udah nggak enak mau ngasih tahu Nabi. Daripada ntar viral lagi kan ya, jadi trending topik. Ya udah deh, gua cari sendiri aja. Lagi nyari-nyari di belakang, nyari-nyari kalung yang jatuh. Nabi memutuskan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Sehingga para sahabat pun membangunkan, memberdirikan onta itu dan jalan. Nah tadi Aisyah kan masuknya di atas tanduk. Waktu itu sahabat yang mengangkat tanduk nggak sadar kalau di dalamnya Aisyah udah nggak ada. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Aisyah itu kurus. Itu komen ulama di hadis tersebut. Makanya kalau baca hadis jangan cuma baca teksnya, baca komennya juga. Biar lebih jelas gitu. Oh ternyata kata ulama Aisyah itu kurus. Kenapa bisa kurus? Dia rajin zumba. Zumbanya Aisyah, ngepel di rumah, beres-beres rumah itu zumbanya Aisyah. Jadi keringatan terus sehingga badannya tuh bagus. Gak pernah lebih dari 55 kilo. Kalau ada di atas 55 kilo berarti gak ikut sunnah. Ya. Buat cewek ya, buat cewek. Aisyah tuh masih kurus, jadi dia ada di dalam tandu gak ada, sama aja gak terlalu ngaruh. Karena berat tandu lebih berat daripada Aisyah. Begitu diangkat oleh para sahabat, gak sadar kalau Aisyah udah gak ada di dalam tandu. Jalanlah Nabi. Yuk berangkat, semuanya pada jalan. Kalau di tol kan gak bisa balik arah tuh, udah jalan-jalan aja, ketinggalan di rest area. Nah Aisyah lagi nyari-nyari, pas dia dapat, senang, alhamdulillah udah dapat nih. Balik ke tempat Nabi tadi berhenti, ternyata pasukan Islam atau rombongan touring udah pada pergi. Ketinggalanlah Aisyah dari rombongan touringnya. Karena tertinggal, Aisyah pun berpikir nanti kalau Nabi sadar pasti Nabi akan jemput lagi nih. Ya udah saya tunggu aja. Sambil nunggu Aisyah pun duduk di sebuah batu bersandar. Karena nunggunya lama bersandar di batu, lama-lama ketiduran. Tertidur di sebuah batu gitu. Nabi kalau ngelakuin touring biasanya menempatkan seorang sahabat sebagai penyisir jalan di belakang. Takutnya ada barang yang ketinggalan, orang ketinggalan kayak gitu. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ini jomblo terkeren di Madinah. Anak Madinah yang keren, masih jomblo pula. Dan biasanya cewek-cewek kalau Sofwan lewat, Sofwan gitu. Sofwan tuh terkenal lah, paling keren. Kalau di Mekah yang keren kayak Sofwan itu Mus'ab bin Umair. Yang parfumnya gak ada duanya di Mekah, cuma ada satu. Sehingga kalau Mus'ab lewat di sebuah gang,
cewek-cewek langsung sadar, Mus'ab baru lewat loh, kenapa? Gue cium harumnya parfum Mus'ab. Kalau Mus'ab nyuci pakaiannya, maka orang berlomba-lomba pengen ngambil pakaian itu untuk cuci bareng dengan pakaian dia supaya parfumnya pindah. Saking kerennya parfum, memang parfum gimana? Harga 100 milinya, 100 mili itu yang kecil, 20 juta. Karena saya pernah pas lagi umroh nyari-nyari parfum kayak gitu tuh di Bin Daud, di Hilton, di depan Masjidil Haram. Pas saya masuk ditanya sama yang penjaganya, dari mana? Indonesia. Udah gak usah masuk deh. Kenapa? Indonesia bakhil katanya. Kalau Malaysia boleh masuk, kalau Indonesia gak boleh, ini penghinaan nih kata saya nih. Masa orang Malaysia boleh masuk? Soalnya orang Malaysia kalau masuk beli. Kalau kita cuma window shopping gitu kan, udah pergi. Saya tanya, karena saya bisa bahasa Arab capruk, anak uhibbu supermil lah pokoknya ya, capruk aja, banyakin ain aja pokoknya biar Arab gitu ya. Akhirnya dia gak ngerti, udah masuk aja lah. Karena gak ngerti ya, daripada rame, masuk ngeliat parfum 1 milinya, 100 mili yang kecil gitu, harganya 20 juta. Pas saya lihat langsung jantungan, 20 juta, berarti sekali pakai 100 ribu. Dijual sekali 100 ribu, 2 kali 200 ribu, sehari 500 ribu pakai parfum doang. Itu Mus'ab bin Umair. Sofwan gitu juga tuh, anak Madinah yang bisa dibilang cowok kece-nya Madinah lah. Lagi nyisir, pas sampai di rest area, ngeliat ada cewek lagi tidur di atas batu, bukan tidur lebih tepatnya, bersandar di batu ketiduran. Pas Sofwan mendekat, ngelihat wajahnya ternyata itu Aisyah. Langsung Sofwan berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Sofwan mengatakan taraju, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Taraju yang di Tasik Garut itu dari bahasa Arab. Taraju. Apa arti taraju? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Taraju artinya mengucapkan inna lillah. Langsung Sofwan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berpaling. Coba bayangin, solehnya Sofwan. Kalau kita kan, alhamdulillah. Kebaliknya. Kalau Sofwan, innalillah. Nih cowok keren tuh kayak gitu tuh, innalillah. Kalau Maryam, ngelihat Jibril, kan Maryam pernah lagi sendirian tuh di mihrab, lagi berzikir. Tiba-tiba datang cowok keren namanya Gabriel. Jibril tuh kan kalau turun ke bumi, berwujud basyaron sawiyya, laki-laki yang sempurna. Pas Maryam ngelihat cowok keren gitu, apa kata Maryam? A'udzubillah. Bukan Masya Allah, bukan. A'udzubillah. Jadi cewek-cewek nih, kalau ngelihat postingan ada cowok yang keren, a'udzubillah. Yang mana ya tadi? A'udzubillah aja, jangan dilihat. Yang cowok-cowoknya ada yang cewek keren, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau cewek-cewek nanti di luar dengerin ada yang tarajo, berarti ada yang keren tuh. Mana. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena ucapan taraju'nya keras, akhirnya Aisyah kaget dan bangun. Pas Aisyah bangun langsung Aisyah nunduk gitu karena malu kepada Sofwan. Sofwan gak banyak nanya, Aisyah ngapain sendiri di sini nungguin saya ya? Enggak. Nih solehnya sahabat ya, biar kita bisa ngebandingin sama kita. Enggak nanya Aisyah lagi ngapain di sini, Aisyah kenapa duduk di situ, Aisyah enggak. Begitu udah selesai tarajuh, Aisyah bangun, Sofwan langsung mengambil ontanya, didudukkan di dekat Aisyah, terus Sofwan menjauh dan membelakangi. Untuk apa? Biar Aisyah naik ke atas onta dan Sofwan gak ngelihat gimana cara si cewek itu naik. Kalau udah nikah romantis banget, kalau belum nikah terjaga banget. Tuh benar-benar orang-orang yang luar biasa. Belum nikah dia menjauh, gua gak pengen lihat gimana cara Aisyah naik di atas motor, kan naiknya cewek di atas motor apalagi boncengan pas pulang sekolah kan agak sesuatu ya. Bahaya kan? Nah Sofwan gak mau ngelihat itu. Cara cewek naik, walaupun Aisyah itu sangat terjaga auratnya, tapi masih Sofwan menjaga hatinya. Gak mau lihat ngelihat ke sana, tapi di sebelah sana ada cermin, jadi bisa tembus ke belakang. Gak ngelihat. Kalau di mall kan suka gitu ya, buang muka gitu ke arah cermin, biasa bisa ngelihat dari sebelah sana. Bukan pengalaman ya. Pernah. Nah, akhirnya Sofwan menjauh, membelakangi Aisyah. Dalam durasi kira-kira si cewek ini udah selesai naik ke atas unta. Begitu udah selesai, Sofwan datang ngambil tali kekang unta dan ditarik. Untanya berdiri jalan. Sofwan jalan kaki di depan, Aisyah naik di atas unta. Itu cara paling bagus boncengan. Jadi jangan dibonceng gitu. Apalagi ini ojek-ojek online ya.
Kalau yang ordernya cewek, Neng, naik Neng. Kita mah gak usah naik ke atas motor, di samping aja dorongin motor. Kenapa Mang kok gitu caranya? Sofwan. Sofwan itu siapa? Gak pernah ikut talim ya. Makin sombong ya, makin ria. Sofwan narik tuh tali kekang onta, Aisyah di belakang. Gak pernah sekalipun Sofwan menoleh ke belakang. Aisyah butuh sesuatu? Enggak. Atau mungkin bisa miss call kalau ada apa-apa. Ini nomor saya modus. Gak ada sama sekali. Aisyah gak diajak ngobrol, Aisyah kenapa tinggal sendiri dan segala macam. Enggak sama sekali, diam sepanjang perjalanan sampai di Madinah. Nabi sampai di Madinah gak sadar kalau Aisyahnya ketinggalan. Karena Nabi gak langsung pulang. Biasanya nyambut tamu dulu, ada urusan negara lah. Nah lama baru dari belakang Aisyah dengan Sofwan muncul. Di Madinah waktu itu kebenaran orang-orang Yahudi lagi nongkrong di gerbang. Karena salah satu hobi orang Yahudi itu nongkrong di jalan. Senang banget nongkrong di jalan tuh. Nongkrong gitu-gitu ya di jalan. Nah pas lagi orang Yahudi nongkrong di jalan, tiba-tiba dari kejauhan datanglah Aisyah dengan Sofwan berdua. Tapi satu di atas onta, satu lagi narik tali kekang onta. Orang Yahudi tadi lagi nongkrong nih, lagi ngobrol. Datanglah Aisyah sama Sofwan, begitu mereka ngelihat Sofwan dan Aisyah, langsung sepi. Diam semua orang Yahudi, diam aja. Diam, tuh ada yang lewat. Diam, pas sudah lewat, gue bener ngelihatnya tadi gak bermimpi nih. Enggak, gue juga ngeliat yang sama. Bener kan Aisyah, bener. Mulai gosip muncul. Judulnya masih aman nih, Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Judul standar lah ya, mainstream. Judulnya Aisyah dan Sofwan pulang berdua, benar nggak? Benar, tapi orang persepsinya apa? Selingkuh kan? Ada affair nih antara Aisyah dengan Sofwan. Judulnya nggak bisa dihujat. Saya tuntut kamu pencemaran nama baik, nggak bisa. Orang judulnya benar. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Atau nanti dikembangin lagi. Aisyah dan Sofwan ada apa? Tanda tanya. Bisa aja kayak gitu. Ada apa dengan AADA gitu. Ada apa dengan Aisyah. Nah gara-gara orang Yahudi nyebarin tweet, hashtag, postingan kayak gini, mulai viral di antara kaum muslimin. Ada apa dengan Aisyah? Aisyah selingkuh, Aisyah dan Sofwan ada sesuatu. Ramelah fitnah di antara kaum muslimin tentang Sofwan dan Aisyah. Sampai akhirnya fitnah ini terdengar kepada Rasul. Nabi juga sempat hampir ragu sama Aisyah. Saking semua orang ngebicarain itu. Lo udah dengar berita belum? Apa? Aisyah sama Sofwan ternyata kemarin pulang berdua ada sesuatu tuh. Oh gitu? Kan suka gurih ya omongan-omongan kayak gini nih. Bisa ditambah-tambahin, pecinnya ditambahin, jadilah pecinnya banyak. Makin banyak pecin, makin sedap. Makin susah untuk berhenti kan? Nah gitulah gosip. Akhirnya viral, jadi trending topik di Madinah, Aisyah dan Sofwan ada affair. Sampai ada seorang sahabat, kalau gak salah namanya Abu Ayyub, pulang ke rumah. Nanya ke istrinya, Mah udah dengar berita yang lagi trending topik belum? Udah Pak, Mama juga baru buka Instagram, kata istrinya. Mama punya Instagram kok Bapak gak di follow? Bahaya. Aisyah sama Sofwan katanya difitnah ada sesuatu. Gimana menurut Mama? Kata Abu Ayyub. Nih jawaban istrinya nih jadi panduan buat kita kalau dengar gosip. Apa kata istrinya? Ya Abu Ayyub, gimana pendapat engkau jika ada yang mengatakan engkau selingkuh dengan seorang perempuan? Kata Abu Ayyub, ya gak mungkin lah. Papa mau selingkuh kan udah cukup dengan Mama. Mama kan segalanya buat Papa. Udah gak ada lagi, gak akan terbuka lagi lah hati Papa buat cewek yang lain mah. Udah gitu-gitu. Benar Pak, benar. Sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh daripada Papa. Kalau Papa gak mungkin selingkuh, maka Sofwan juga gak mungkin. Oh gitu, ya deh. Ditanya lagi sama istri Abu Ayyub, Pak, ya Abu Ayyub, gimana menurut engkau jika ada yang mengatakan Mama selingkuh? Kata Abu Ayyub, nauzubillah gak mungkin. Papa percaya banget sama Mama. Mama tuh kan cewek yang paling setia, yang menjaga diri dan segala macam. Kata istrinya, sesungguhnya Aisyah lebih soleha daripada Mama. Kalau Mama aja gak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Coba. Gampang kan menyelesaikan masalah kayak gini? Ada isu, sesungguhnya dia lebih soleh daripada kita. Kalau kita aja gak mungkin, pasti dia lebih gak mungkin lagi. Begitu caranya, husnuzon. Tapi di luar, berita itu tetap berkembang. Sampai akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah. Bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, pasti kamu sudah mendengar berita tentang ini. Gimana menurut kamu, hai Aisyah?
Kata Aisyah, kalau saya bilang berita itu bohong, mungkin Nabi nggak percaya sama saya, padahal itu bohong. Kalau saya bilang itu benar, tapi Allah Maha tahu bahwa itu tidak benar, maka saya tidak akan membela diri. Wallahul musta'an, saya akan curhat hanya kepada Allah saja, Allah yang Maha menolong. Masuk ke kamar, Aisyah kecewa gitu sama Nabi. Karena Nabi dianggap nggak ngebelain Aisyah. Nabi juga bingung, benar nggak, emang kayak gitu, saking parahnya berita ini. Nabi juga bingung nih, hampir aja Nabi menceraikan Aisyah. Saking luar biasanya fitnah. Nggak lama kemudian Nabi dalam keadaan sedang sedih, rasa perasaannya itu lagi kacau banget. Turun surat An-Nur ngebelain Aisyah. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah bagian dari umat Islam sendiri. Ternyata yang menyebarkan itu bukan orang Yahudi. Orang Yahudi cuma munculin tweet pertama orang Yahudi, tapi yang bikin dia viral orang Islam. Mungkin postingan pertama bukan dari orang Islam, dari luar. Sengaja pengen bikin masalah. Yang bikin itu jadi fitnah, kita sendiri nge-repost sembarangan. Mungkin gak ada masalah sebetulnya, kita aja yang membentur-benturkan. Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah orang Islam sendiri. Maka katakan kepada mereka, jika kalian tidak bertobat sesungguhnya itu zalim yang paling besar. Janganlah kalian meringankan ucapan kalian, meremehkan, sesungguhnya di sisi Allah itu dosa besar, dan seterusnya. Satu halaman penuh ayat turun untuk ngebelain Aisyah. Bayangin, satu halaman di surat An-Nur. Khusus tentang Aisyah. Akhirnya Nabi pas dapat ayat ini, ngumpulin para sahabat, ayo ngumpul. Nabi pun membacakan ayat itu, para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata sudah turun tabayyun dari langit, bukan dari bumi. Klarifikasinya, yang membersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dari Allah. Sehingga akhirnya Nabi pun datang ke rumah Aisyah, nyari, ya Abu Bakar, sudah turun ayat. Mana Aisyah? Aisyah disuruh keluar oleh Abu Bakar. Ketika Aisyah udah keluar, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, berbahagialah, Allah sudah turunkan ayat yang membela kamu, bahwa sesungguhnya itu semuanya berita bohong. Aisyah pun masuk lagi ke kamar dalam keadaan ngambek. Abu Bakar masuk ke dalam, Aisyah kenapa masih ngambek sama Rasulullah? Udah ucapin terima kasih sama Nabi. Kata Aisyah, enak aja, ngapain saya minta terima kasih ke Rasulullah, kan yang bela saya Allah. Udah biarin aja orang itu, kata Aisyah. Coba, apakah Rasulullah marah? Enggak. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Aisyah lagi ngambek, gak mau ketemu. Ya udah nggak apa-apa, memang Aisyah pantas untuk melakukannya. Nabi pun pergi. Biarkan Aisyah menyelesaikan, mereka free dulu perasaannya. Selang beberapa hari Nabi datang lagi, udah normal lagi. Orang dibela sama Allah sampai turun ayat satu halaman. Kok bisa kayak gitu? Apa rahasianya? Terakhir, satu lagi kisah gimana Allah ngebelain hamba yang Allah cintai. Yaitu sekelompok sahabat miskin. Kalau dalam bahasa orang Arab disebut aradhil qaum atau sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Sufaha. Apa itu sufaha? Orang miskin, orang biasa, budak, orang yang tidak punya pengaruh di kota Mekah. Nabi lagi nongkrong nih sama orang miskin. Di antaranya ada Bilal, ada Khabbab. Tahu Khabbab? Khabbab itu sahabat Nabi yang dibakar hidup-hidup sambil dijadikan kayak kambing guling gitu. Kayak kebab. Itu Khabbab tuh. Mungkin dari situ awal kata ininya dibakar hidup-hidup sampai nanah atau lendir dari kulit Khabbab itu memadamkan api membakarnya. Ini Khabbab. Ketika dia udah di masa Umar suruh Khabbab untuk buka baju dan Umar mengatakan, saya belum pernah ngelihat ada orang yang tatonya lebih banyak daripada Khabbab. Tatoan. Tato bekas apa? Bekas dibakar. Kalau kita kan tatonya dibentuk, ini tatonya gara-gara beriman. Jadi kalau ada yang tatoan, sesungguhnya Khabbab lebih keren lagi tatonya. Kenapa ditato? Gara-gara dibakar hidup-hidup sampai seluruh tubuhnya ada bekas bakar. Rusak tubuhnya. Bilal, Khabbab, Ammar bin Yasir, Suhaib bin Amr Ar-Rumi. Beberapa orang sahabat yang miskin. Lagi duduk sama Nabi, lagi nongkrong gitu. Nabi lagi ngajarin ilmu. Lewatlah orang-orang kaya. Ada Suhel, ada Abu Jahal, ada bapaknya Khalid, Walid Al-Mughirah. Orang-orang kaya nih, orang-orang terpandang. Lewat pakai Alphard. Lewat aja. Lagi nongkrong, lewat Alphard.
Alphard yang Wildfire yang baru. Berhenti nih, turun orang-orang dari Alphard itu naik kuda onta yang paling mahal. Kenapa saya bilang Alphard? Karena emang harga ontanya seharga Alphard. Kalau kita tahu onta merah, itu harga satu ontanya paling murah 2 miliar. Lebih mahal dari Alphard ya, Ferrari lah atau Porsche. Mobilnya, mobil yang kelas udah keren banget. Turun nih mereka dari onta-onta merah yang mahal-mahal, yang gaya-gaya gitu turun. Ngelihat Nabi lagi nongkrong sama sahabat-sahabat miskin. Mereka mengatakan, ya Muhammad, gimana kami akan beriman kalau setelah beriman nanti kami disuruh duduk bareng dengan orang-orang kayak mereka. Gak bakalan, gak level kata mereka. Terus apa mau kalian? Kalau kamu pengen kami beriman, coba kamu pisahkan tongkrongan kamu dengan kami, dengan kamu dengan mereka. Pokoknya kami gak mau nongkrong bareng sama mereka. Bisa gak? Kata Nabi, bisa. Asal mereka mau duduk mendengarkan ceramah Nabi, nasihat dakwah. Akhirnya mereka pun duduk, Nabi mengatakan ke sahabat-sahabat yang miskin, kalian boleh minggir dulu nggak ke pojok sana, saya pengen ngobrol dulu sama mereka, gitu coba. Apakah Nabi mengusir atau menghina mereka? Enggak, Nabi hanya berpikir ini kesempatan penting nih. Orang-orang yang berpengaruh mau dengar dakwah Nabi, kapan lagi nih? Nah Nabi ngomong baik-baik, boleh nggak kalian duduk sebelah sana? Mereka pun mengatakan, iya ya Rasulullah, tapi mereka sedih. Digituin sama Nabi, walaupun Nabi nggak punya niat untuk nyakitin mereka, tapi mereka sedih. Ya udah dah kita mah apa atuh gitu ya. Nah, mojok, pas lagi mojok gitu turun ayat. Salah satunya itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 52. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Surat Al-An'am ayat 52. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyembah Allah, yang solih, yang taat kepada Allah hanya gara-gara ingin mengambil hati orang-orang yang sombong. Setelah ayat ini turun, Nabi langsung meninggalkan kelompok orang-orang yang sombong dan balik ke mereka. Nabi minta maaf kepada mereka, datanglah ke sini. Terus Nabi membuka sorbannya, menggelarkan sehingga mereka duduk di atas sorban Nabi SAW. Ini salah satu ayat yang Nabi ditegur selain Abasa, At-Tahrim, Al-Ahzab, Al-Anfal. Kan Nabi banyak ayat yang beliau ditegur ya. Bukan karena melakukan kesalahan, kekeliruan. Bedain antara keliru sama salah. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah berbuat dosa. Tapi keliru, wajar manusia. Karena keliru itulah kita belajar. Kalau kita keliru jangan sombong untuk mau memperbaiki. Nabi juga mencontohkan kayak gitu. Nabi pernah sholat, lupa. Harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan sahabat ikut aja kan. Udah selesai 2 rakaat salam, sahabat bingung. Akhirnya salam juga, udah selesai salam sahabat nanya, Rasul tadi kita sholat model baru ya kalau bahasa kita. Emang kenapa? 2 rakaat loh Rasul. Masa sih? Benar. Yang lain ditanya, benar Rasul 2 rakaat. Ya udah langsung bangun lagi, lanjutin 2 rakaat. Sehingga jadi contoh fikih buat kita kalau lupa tinggal dilanjutin. Gak ada sahabat yang ngomongin katanya Nabi tapi sholat gak khusyuk. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kita kan suka suuzon gitu sama ustadz, sama ulama ya. Katanya ustadz ngajarin khusyuk, tapi dia sendiri sholatnya gak khusyuk. Wajar, manusiawi banget kayak gitu. Karena salahnya ulama justru jadi pelajaran. Benarnya kita gak jadi apa-apa. Ulama salah masih dapat pelajaran, kita benar gak dapat apa-apa. Saya pernah sholat Jeddah, sholat asar. Imamnya syekh gitu, janggotan bahasa Arab. Jeddah di sana emang semua bahasa Arab. Ngimamin sholat asar. Ternyata lupa tahiyat. Pas udah selesai rakaat kedua, enggak tahiyat langsung berdiri. Harusnya kan duduk tahiyat dulu, ini langsung berdiri dari sujud langsung berdiri. Akhirnya makmumnya bingung nih. Terjadilah perbedaan pendapat di antara makmum. Ada mazhab yang tetap duduk, ada yang mazhab yang ikut berdiri. Bingung kita, kamu berdiri, gua duduk aja deh gitu. Dalam sholat jadi pada bingung. Akhirnya pada ada yang subhanallah digitu-gituin. Imamnya anteng nggak duduk, berdiri tetap. Akhirnya yang duduk juga jadi karena imamnya kekeh nggak mau duduk, akhirnya mereka berdiri. Selesai sholat rame nih, makmum kayak kepedean gitu, merasa lebih khusyuk dari imam kan. Syekh, tadi sholatnya kayaknya kita kurang tadi tuh tahiyat, masa saya nggak ingat, udah ditasbihin nggak ingat juga. Kata Syekh, saya ingat. Cuman ketika kalian bertasbih mengingatkan saya udah sempurna berdiri. Berdiri itu rukun sholat, duduk itu sunnahnya. Tidak boleh yang rukun dikalahkan oleh yang sunnah mengalahkan yang rukun. Kalau saya udah sempurna berdiri, nggak boleh duduk lagi. Kecuali saya baru setengah berdiri, kalian mengatakan subhanallah, saya akan duduk. Oh gitu Syekh, maaf ya Syekh. Ternyata salahnya ulama, pelajaran buat kita. Kita udah benar, nggak jadi apa-apa sama orang lain. Gitu kan ya? Nabi juga pernah melakukan kekeliruan. Dan banyak ayat yang menegur Nabi.
Termasuk ayat ini. Kenapa mereka semua dibela oleh Allah? Tadi ada Hafsah, siapa lagi tadi di awal? Ada Ali, ada Khawlah, ada Aisyah, ada Bilal dan teman-temannya. Apa rahasianya mereka dibela sama Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya satu, teman-teman. Coba teman-teman buka surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Itulah rahasianya. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Nih, kita baca ya dikit lagi. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka berkomitmen istiqomah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana di dalam surga ada hal-hal yang kalian sukai dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah, satu komitmen, dua konsisten. Sehingga kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafsah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. Dua kali, satu ayat tayamum, dua ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nahnu awliyaukum. Kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus aja on the track, jangan sampai kita melenceng. Kalau terlanjur melenceng langsung balik lagi. Melenceng langsung balik lagi, cara baliknya dengan taubah dan istighfar. Hijrah. Kalau kita istiqomah, nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah, disahkan, Allah udah ridho, oh ternyata benar kamu istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kita, bukan manusia. Allah sendiri yang bakal ngebelain kita. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi bisa jadi booster buat hati kita agar lebih istiqomah, lebih komitmen dengan agama Allah. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Jangan tinggalkan Allah, maka Allah gak bakalan ninggalin kita. Jangan cuekin Allah, maka Allah juga gak akan nyuekin kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.